Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan anggota saya, Agna Nitya Dwiqa Melanda, Ayu Triani Rahmawati, dan Feni Anggraini akan mempresentasikan materi mengenai penelitian etnografi. Langsung saja simak videonya. Pengertian model etnografi menurut Johnson and Christensen tahun 2004. Etnografi adalah model penelitian kualitatif yang memiliki tujuan mendeskripsikan karakteristik kultural yang terdapat dalam diri individu atau sekelompok orang yang menjadi anggota sebuah masyarakat kultural tersebut. Pengertian lain dari Hammersley and Atkinson tahun 2007 menyatakan bahwa metode etnografi mendeskripsikan orang dan bagaimana perilaku mereka baik sebagai individu atau sebagai bagian kelompok karena dipengaruhi oleh budaya atau subkultural di mana mereka tinggal dan bergerak. Etnografi merupakan metode yang didasarkan pada pengamatan langsung, di mana peneliti terlibat langsung untuk mengamati, melihat, dan mengeksplor budaya masyarakat. Bagi etnografer, temuan penelitian tidak dapat dipisahkan dari lokasi tertentu secara spesifik dan lingkungan di mana penelitian dilakukan. Selain itu, juga studi etnografi dilakukan dengan menghubungkan fakta dengan latar belakang yang mendasari fakta yang terjadi, terutama dalam kaitannya dengan kontingensi sejarah dan budaya. Penelitian etnografi memiliki 3 fokus. Yang pertama, mengkaji kebudayaan dalam masyarakat yang merupakan konstruksi peneliti dari berbagai informasi yang diperoleh di lapangan. Yang kedua, dalam konteks kebudayaan, digambarkan tingkah laku sosial masyarakat sebagaimana adanya. Yang ketiga, penelitian etnografi menekankan pada aspek kontekstual dengan meninggalkan asumsi-asumsi teoritis atau proposisi. Prinsip-prinsip dalam model etnografi. Yang pertama, naturalisme. Naturalisme ini menggambarkan bahwa penelitian etnografi yang dijalankan bertujuan untuk menangkap suatu karakter yang muncul secara alamiah dan didapatkan melalui kontak langsung, bukan melalui intervensi atau rekayasa eksperimen. Yang kedua, pemahaman. Landasan utama pada model etnografi adalah tindakan manusia berbeda dari perilaku objek fisik. Artinya, tindakan tersebut tidak hanya tanggapan stimulus, namun juga interpretasi terhadap suatu stimulus, sehingga peneliti diharapkan untuk mampu meminimalisir kesalahpahaman budaya atas budaya yang ditelitinya. Yang ketiga, penemuan. Model etnografi merupakan penelitian yang didasari oleh penemuan peneliti. Hal ini merupakan bentuk keautentikan sebuah penelitian di mana suatu fenomena dikaji tidak hanya berdasarkan pada serangkaian hipotesis saja. Selanjutnya, teoritis dalam model etnografi. Terdapat 2 landasan teori yang menjelaskan tentang model etnografi, yaitu 1. Interaksi simbolik. Teori interaksi simbolik diperoleh dari pemikiran James Bradley tahun 1979. Dalam teori ini, budaya dipandang sebagai sistem simbolik di mana makna tidak berada dalam benak manusia, tetapi simbol dan makna itu terbagi dalam aktor sosial di antara benak manusia dan mereka adalah umum dan tidak mempribadi. Selain itu, juga budaya merupakan pengetahuan yang didapat seseorang untuk menginterpretasikan pengalaman dan menyimpulkan perilaku sosial. Yang kedua, aliran fenomenologi. Aliran ini memahami bahwa budaya memerlukan tahap-tahap yang harus dilalui, dimulai dari rincian atau breakdown, resolusi, dan akhirnya pertalian atau coherence. Hasil akhir dari aliran fenomenologi adalah menghubungkan suatu resolusi dengan pengetahuan yang menyusun suatu tradisi sehingga dapat mampu menjelaskan, menerangkan, dan menampilkan reaksi dari anggota masyarakat yang diteliti. Berikutnya adalah kelebihan dan kelemahan metodologi etnografi. Yang pertama ada kelebihan. Salah satu aspek yang paling berharga yang dihasilkan dari penelitian etnografi adalah kedalamannya. Karena peneliti berada untuk waktu yang lama, peneliti melihat apa yang dilakukan
orang serta apa yang mereka katakan. Peneliti dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang orang-orang, organisasi, dan konteks yang lebih luas. Berikut adalah beberapa kelebihan dari penelitian etnografi. Yang pertama, penelitian etnografi menghasilkan pemahaman yang mendalam, karena yang dicari dalam penelitian ini bukan hal yang tampak, melainkan yang terkandung dalam hal yang nampak tersebut. Yang kedua, mendapatkan atau memperoleh data dari sumber utama yang berarti memiliki tingkat validasi yang tinggi. Yang ketiga, menghasilkan deskripsi yang kaya, penjelasan yang spesifik dan rinci. Yang keempat, peneliti berinteraksi langsung dengan masyarakat sosial yang akan diteliti. Dan yang kelima, penelitian etnografi membantu kemampuan berinteraksi karena menuntut kemampuan bersosialisasi dalam budaya yang peneliti coba untuk jelaskan. Berikutnya adalah kelemahan dari penelitian etnografi. Salah satu penelitian dari etnografi adalah penelitian etnografi ini membutuhkan waktu yang lebih lama daripada penelitian lainnya. Tidak hanya membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan kerja lapangan, tetapi juga memakan waktu yang lama untuk menganalisis materi yang diperoleh dari penelitian. Bagi kebanyakan orang, ini berarti tambahan waktu. Secara singkat, kelemahan penggunaan penelitian etnografi dijelaskan di bawah ini sebagai berikut. Yang pertama, perspektif pengkajian kemungkinan dipengaruhi oleh kecenderungan budaya peneliti. Yang kedua, membutuhkan jangka waktu yang panjang untuk mengumpulkan data dan mengelola data. Yang ketiga, pengaruh budaya yang diteliti dapat mempengaruhi psikologis peneliti ketika peneliti kembali ke budaya asalnya. Yang keempat, peneliti yang tidak memiliki kemampuan sosialisasi, terdapat kemungkinan penolakan dari masyarakat yang akan diteliti. Berikut adalah tahapan penelitian etnografi. Menurut Spadley, langkah-langkah penelitian etnografi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menetapkan informan. Ada 5 syarat minimal untuk memilih informan, yaitu yang pertama, enkulturasi penuh, yang kedua, keterlibatan langsung, yang ketiga, suasana budaya yang tidak dikenal, biasanya akan semakin menerima tindak budaya sebagaimana adanya. Dia tidak akan basa-basi. Yang keempat, memiliki waktu yang cukup, yang kelima adalah non-analitis. Tahapan yang kedua dalam penelitian etnografi adalah melakukan wawancara. Wawancara dilakukan dengan penuh persahabatan. Pada saat awal wawancara, perlu menginformasikan tujuan, penjelasan etnografis yang meliputi perekaman, model wawancara, waktu, dan dalam suasana bahasa asli. Penjelasan pertanyaan meliputi pertanyaan deskriptif, struktural, dan kontras. Wawancara hendaknya jangan sampai menimbulkan kecurigaan yang berarti kepada informan. Yang ketiga adalah membuat catatan etnografis. Catatan dapat berupa laporan ringkasan, laporan yang diperluas, jurnal lapangan, dan perlu diberikan analisis atau interpretasi. Yang keempat adalah mengajukan pertanyaan deskriptif. Pertanyaan ini digunakan untuk merefleksikan keadaan setempat. Pada saat mengajukan pertanyaan, bisa dimulai dari keprihatinan, penjajakan, kerjasama, dan partisipasi. Yang kelima adalah melakukan analisis hasil wawancara. Analisis dikaitkan dengan simbol dan makna yang disampaikan oleh informan. Tugas peneliti adalah memberi simbol-simbol budaya serta mengidentifikasi aturan-aturan penyandian dan mendasarinya. Yang keenam ada mengajukan analisis domain. Peneliti membuat istilah pencakup dari apa yang dinyatakan informan. Istilah tersebut seharusnya memiliki hubungan semantis yang jelas. Contoh domain, cara-cara untuk melakukan pendekatan yang berasal dari pertanyaan, apa saja cara untuk melakukan pendekatan. Yang ketujuh, mengajukan pertanyaan struktural. Pertanyaan struktural adalah salah satu pertanyaan yang diajukan ketika melakukan wawancara. Pertanyaan ini bertujuan untuk mendalami data yang telah didapat, baik data berupa istilah maupun data terkait bahasa asli. Dengan menggunakan pertanyaan struktural, peneliti tidak perlu membuat kategori analitis untuk mengorganisir data dari wawancara pengamatan terlibat. Yang kedelapan adalah
Membuat analisis taksonomik. Taksonomi adalah upaya pemfokusan pertanyaan yang telah diajukan. Ada 5 langkah penting membuat taksonomi. Yang pertama, pilih sebuah domain analisis taksonomi. Misalkan jenis penjara atau tukang peluru, tukang sapu, pemabuk, tugas elevator, dan petugas elevator, dan lain-lain. Yang kedua, identifikasi kerangka substitusi yang tepat untuk analisis. Yang ketiga, cari subset di antara beberapa istilah tercakup. Misalnya, kepala tukang kunci atau tukang kunci. Yang keempat, mencari domain yang lebih besar. Yang kelima, membuatlah taksonomi sementara. Tahapan yang kesembilan, mengajukan pertanyaan kontras. Pertanyaan kontras adalah pertanyaan yang dapat mendorong penemuan banyak hubungan tambahan di antara objek yang diteliti. Yang ke-10, membuat analisis komponen. Analisis komponen sebaiknya dilakukan ketika dan setelah di lapangan. Hal ini untuk menghindari manakala ada hal-hal yang masih perlu ditambah. Segera dilakukan wawancara ulang kepada informan apabila perlu informasi yang perlu ditambahkan. Yang ke-11, menemukan tema-tema budaya. Penentuan tema budaya ini boleh dikatakan merupakan puncak analisis etnografi. Keberhasilan seorang peneliti dalam menciptakan tema budaya berarti keberhasilan dalam penelitian. Tentu saja akan lebih baik justru peneliti mampu mengungkapkan tema-tema yang orisinil dan bukan tema-tema yang telah dikemukakan peneliti sebelumnya. Dan yang terakhir adalah menulis laporan etnografi. Menulis etnografi berarti sebaiknya dilakukan secara deskriptif dengan bahasa yang cair dan lancar. Jika kemudian harus bercerita tentang suatu fenomena, sebaiknya dilukiskan dengan enak dan tidak membosankan pembaca. Metode penelitian menurut Hurunawan ada 5 metode, yaitu yang pertama adalah observasi non-partisipan, yang kedua adalah observasi partisipan, yang ketiga adalah wawancara yang mendalam, yang keempat adalah dokumen yang ada dalam sebuah kompleks kelompok etnik dalam konteks yang bersifat alamiah atau dalam kehidupan sehari-hari, dan yang kelima yaitu rekaman audio dan video. Nah, yuk kita bahas satu persatu dari berbagai metode penelitian dalam etnografis ini, yaitu yang pertama yaitu observasi non-partisipan. Observasi non-partisipan yaitu adalah seorang peneliti atau observer itu tidak ikut terjun langsung dalam aktivitas sosial budaya yang dilakukan oleh kelompok etnis yang akan kita teliti. Contohnya itu yaitu seorang guru yang hanya menjadi pengamat dan tidak langsung terlibat dalam aktivitas siswa. Yang kedua yaitu observasi partisipan, di mana seorang peneliti atau observer itu melakukan sebuah penelitian dengan dia itu terjun langsung dalam aktivitas sosial dan budaya dari kelompok etnis yang akan diteliti. Contohnya yaitu seorang guru yang ikut serta dalam bermain di anak didiknya. Yang ketiga yaitu wawancara yang mendalam. Wawancara yang mendalam ini biasanya disesuaikan dengan tujuan atau pernyataan yang akan dituju pada sesuatu yang akan diteliti. Atau wawancara ini itu bersifat pribadi antara peneliti dan responden, dan wawancara mendalam ini merupakan suatu unsur yang terstruktur dan juga tidak struktur, tetapi dia masih memiliki mapping yang jelas. Nah, jika memungkinkan pada saat proses wawancara itu dilakukan suatu perekaman audio, nah kemudian setelah itu rekaman tersebut akan ditransisikan kemudian akan mempermudah dalam suatu analisis data. Contoh dari wawancara yang mendalam ini yaitu ketika seorang peneliti bertanya kepada seorang responden, apakah pekerjaan dari suami Anda? Dan seorang responden tersebut menjawab, pekerjaan dari suami saya adalah serabutan dan perekonomian utama kami adalah dari
pekerjaan konveksi ini ketika kita melakukan bekerja atau kita bekerja ketika ada pesanan seperti itu. Jadi wawancara yang mendalam ini itu suatu pertanyaan yang ditujukan kepada seorang responden atau narasumber itu yang bersifat pribadi, dan apa yang ditanyakan itu juga langsung tertuju pada tema atau judul yang akan kita teliti. Nah, yang keempat itu adalah dokumentasi yang ada dalam sebuah kelompok etnis dalam konteks yang bersifat alamiah atau dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dokumentasi tentang komunitas, partisipan, institusi, dan praktek kebudayaan etnografis dalam bidang psikologi. Nah, yang kelima atau yang terakhir yaitu rekaman audio dan video, yaitu alat pengumpul data yang memberikan jaminan keakuratan data yang maksimal, dan juga rekaman audio atau video ini itu digunakan ketika pada saat kita menganalisis data, kita lupa dengan apa yang dibicarakan oleh narasumber, jadi kita bisa mengulang kembali apa yang menjadi jawaban responden, sehingga analisis data yang kita lakukan akan jauh lebih akurat. Nah, setelah itu kita akan membahas tentang analisis data. Analisis data itu terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu analisis domain, yang kedua adalah analisis taksonomi, yang ketiga adalah analisis konvensial, yang keempat adalah analisis tema struktur. Nah, yang pertama adalah analisis domain. Nah, analisis domain yaitu sebuah analisis yang diperoleh dari gambaran umum suatu objek penelitian atau situasi sosial yang diteliti. Dari pernyataan umum dan juga rinci, peneliti dapat menemukan berbagai domain atau kategori yang akan dijadikan suatu pijakan untuk melakukan sebuah penelitian. Dari diperolehnya grantor dan monitor question, hasil itu adalah sebuah gambaran umum yang sebelumnya hasilnya itu sudah diketahui, dan analisis ini informasi yang diperoleh sebelum mendalam, dan itu merupakan sebuah informasi yang masih hanya di permukaan, namun sudah menemukan domain-domain dari situasi sosial yang diteliti. Jadi pada intinya itu analisis domain itu merupakan suatu gambaran umum saja, tetapi hal itu dari penentuan domain itu kita dapat menentukan apa yang akan diteliti dari situasi sosial tersebut. Nah, yang kedua yaitu analisis taksonomi. Analisis taksonomi yaitu menjabarkan domain yang dipilih agar menjadi lebih rinci, yang digunakan untuk mengetahui struktur internalnya. Dilakukan dengan observasi terfokus. Analisis dan keseluruhan data itu berdasarkan domain yang telah ditetapkan, sehingga domain yang telah dijadikan cover term akan dapat dianalisis lebih rinci dan mendalam. Hasil dari analisis ini itu berupa diagram kotak, diagram garis dan simpul, dan juga outline. Nah, contoh dari analisis taksonomi ini yaitu pensil, pulpen, penggaris, rautan, buku tulis. Nah, itu termasuk dalam domain jenis alat tulis. Selanjutnya yang ketiga adalah analisis kompensial. Analisis kompensial ini mencari sebuah ciri spesifik dari struktur internal yang dilakukan dengan cara mengontraskan antar elemen. Nah, analisis ini itu dilakukan sebagai observasi dan wawancara terseleksi dengan menggunakan pertanyaan yang mengontraskan. Dalam analisis ini, yang dicari itu bukan persamaan, tetapi perbedaan dari domain. Nah, analisis ini tuh dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan juga dokumentasi terseleksi. Dengan teknik ini, maka dapat ditemukan sejumlah dimensi spesifik yang berbeda di setiap domainnya. Misalnya, yaitu perbedaan antara teh dan kopi, di mana domainnya itu sama, yaitu minuman, tetapi teh dan kopi ini berbeda gitu. Teh ini itu baik digunakan atau bisa digunakan untuk anak-anak dan orang dewasa, sedangkan kopi
itu tidak dianjurkan untuk diminum oleh anak-anak seperti itu. Jadi pada intinya analisis domain itu merupakan suatu gambaran umum. Nah, yang kedua itu analisis taksonomi, merupakan dari domain itu akan dikelompokkan menjadi suatu kelompok internal, dan yang ketiga yaitu analisis konvensional dari internal itu atau kelompok yang sudah dikelompokkan dari domain itu akan dijelaskan secara rinci tentang perbedaan antar macam-macam item yang ada dalam kelompok itu. Nah, misalnya itu sebuah masyarakat pesisir. Nah, masyarakat pesisir adalah domain. Kemudian dari masyarakat pesisir itu kan ada pekerjaan nelayan, pedagang, dan juga pengepul. Nah, itu pekerjaan nelayan, pedagang, pengepul itu akan dikelompokkan menjadi satu, yaitu sebuah mata pencaharian. Tetapi kemudian akan dianalisis secara konvensional, yaitu tentang perbedaan baik itu dari segi pendapatan, jam bekerjanya, dan lain-lain seperti itu. Nah, untuk analisis yang keempat atau yang terakhir adalah analisis tema kulturan, di mana dalam analisis itu mencari hubungan antara domain, hubungan dengan keseluruhan yang kemudian akan dinyatakan dalam tema atau judul dari penelitian. Nah, dari analisis budaya tersebut maka dapat disusun suatu judul penelitian baru apabila judul dari proposal sebelumnya itu ketika memasuki lapangan itu sudah berubah gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kami. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.